Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel saya ya, Crypto Hunter. Kembali saya ingatkan, saya akan memberikan giveaway kepada 5 orang subscriber yang beruntung ya, nanti sebesar 50 juta rupiah ya. Akan saya undi ketika subscribernya sudah mencapai 100.000 subscriber ya. Tetap dukung channel saya tumbuh berkembang bersama teman-teman semua sebagai salah satu referensi atau insight buat teman-teman semua dalam rangka untuk melakukan proses bisnis di dunia cryptocurrency ya. Oke, hari ini marketnya merah semua ya. Mulai dari Bitcoin kita lihat selama 24 jam yaitu turun 6% ya, weekly-nya 10%, Ethereum ya turunnya 9% ya. Dalam 24 jam 24%. Oh, sorry, 7,5%. Binance juga ya, BNB ya penurunannya 5%, kemudian Solana, Cardano, Ripple, jadi mayoritas semuanya merah ya, didominasi oleh market bearish ya. Oke, itu dia. Saya tidak tahu apakah ada berita fundamental tertentu ya berkaitan dengan keadaan pasar pada hari ini dan kemarin ya. Semoga tidak berlangsung lama, segera rebound, kemudian memberikan pola bullish kembali. Oke, saya mau sedikit membahas tentang BUFF Dogecoin kembali ya. Setelah ramai diperbincangkan karena harganya drop setelah listing di market ya, sampai dengan saat ini ya kita lihat selama kurun waktu 24 jam sudah drop sekitar 32% ya dari harga runningnya kemarin ya. Ini belum terlihat di Hotbit, kita lihat informasi terakhir dia sudah listing di Hotbit pada tanggal 15 ya, tanggal 15 ya. Saat itu juga kemudian market dump ya. Apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ya, kita akan lihat nanti ya. Cuman saya secara fundamental akan sedikit memberikan pandangan bahwa sebetulnya BUFF Dogecoin listing, kemudian market crypto berdarah ya, sampai dengan isu-isu bahwa LP-nya kembali dicabut oleh developer ya. Itu merupakan 3 isu yang mendominasi di BUFF Dogecoin, sehingga kemudian harganya marketnya atau harganya kemudian jadi drop ya, down. Oke, kalau kita dari sisi fundamental sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Saya juga masih hold token ini, bahkan nanti kalau misalnya turun kembali saya akan coba akumulasi kembali dari bawah ya, dengan uang-uang yang siap hilang ya. Holdernya mulai dari 112.000 kemarin sampai 127.000 lebih, hampir 128.000. Saya kira masih dalam tren yang positif ya, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUFF Dogecoin itu masih tinggi ya, meskipun sebetulnya secara fundamental teman-teman holder yang sudah masuk lebih awal tentu memiliki pandangan tersendiri tentang pengelolaan aset yang dia miliki ya, terutama untuk BUFF Dogecoin ya. Saya saja mungkin ketika dihadapkan pada kondisi seperti itu tentu akan taking profit terlebih dahulu ya. Taking profit istilahnya take modal ya. Selebihnya akan saya biarkan, saya hold sampai dengan jangka waktu yang sudah saya tentukan gitu kan. Nah, kemungkinan yang terjadi ketika ada news akan listing di Hotbit ya, teman-teman holder yang sudah hold BUFF Dogecoin dari awal kemunculannya, awal listing itu mulai berpikir untuk mengambil momentum ya. Momentum apa ya? Momentum ada pergerakan bullish ya yang terjadi akibat dari sentimen positif akan listing di exchange gitu ya. Nah, sehingga momentum itu kemudian dijadikan sebagai media mereka untuk melepas sebagian koinnya
ya, melepas sebagian koinnya dan meninggalkan sebagian kecil atau mungkin beberapa persen dari jumlah koin yang mereka miliki untuk di hold jangka panjang, ya. Dari teman-teman holder yang saya sempat cerita, lebih ke situ arahnya, ya. Jadi buat teman-teman yang awam yang masih baru bergabung di cryptocurrency, saya kira tidak perlu dikhawatirkan, ya. Pertama, ya karena memang cryptocurrency terlalu beresiko tinggi, sehingga dari awal saya sudah sempat katakan bahwa yang kita investasikan di sini adalah uang yang siap untuk hilang, ya. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Kekhawatiran terbesar kita adalah ketika kita salah dalam menilai sebuah produk, salah menilai market, ya, sehingga kita masuk dalam penyesalan yang mendalam, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, karena itu merupakan uang dingin, gitu kan, kita tidak perlu ngoyo, tidak perlu setiap hari mantengin grafik secara terus-menerus, apalagi BUFF Dogecoin, gitu kan. Ini produk baru, ini koin baru, ya, sangat wajar ketika fluktuasi harga itu tinggi, ya. Kemudian projectnya juga masih belum sempurna perjalanannya, baru listing di satu exchange, gitu kan, belum audit, ya. Saya kira ya tinggalkan saja. Setelah ini saya akan tinggalkan BUFF Dogecoin, saya tidak akan membahas lagi BUFF Dogecoin sampai kurun waktu yang nanti saya akan tentukan sendiri, ya. Setidaknya setelah listing di Hotbit, selangkah lebih maju untuk bisa kita membuktikan bahwa memang betul-betul developer bekerja di belakang layar untuk bisa memajukan dan membuat holdernya bersukacita, gitu, ya. Jadi ya sudah, setelah ini saya akan off-kan notifikasi tentang BUFF Dogecoin, saya akan off-kan juga di Trust Wallet, ya. Biarkan saja itu saya hold sampai dalam waktu yang lama, apakah dia akan menjadi abu atau akan menjadi berlian, ya. Nanti waktu yang akan menjawab, ya. Oke, itu dia. Kemudian kalau kita lihatnya, sepintas saja kita lihat di grafiknya, ya, di Pokcoin, ya. Ya, turun terus, ya. Ya, wah, sangat mengkhawatirkan. Wah, untuk teman-teman holder karbitan, ya, holder baru yang baru saja terjun, saya kira ini menjadi hal yang sangat menakutkan, ya, buat teman-teman, ya. Nah, tapi bagi yang sudah terjun lama di dunia cryptocurrency, ya, tentu banyak pengalaman-pengalaman dari kripto sebelumnya, produk token atau koin sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai pelajaran, ya. Saya tidak mengagungkan BUFF Dogecoin, tidak juga kemudian menjelek-jelekan karena tiba-tiba harganya drop setelah listing, ya, karena ini murni adalah pergerakan yang dilakukan oleh pasar, ya. Tentu ada banyak sekali pemikiran yang mendasari pergerakan harga itu, yang mendasari perilaku si trader dan holder dalam bertransaksi di cryptocurrency, salah satunya di BUFF Dogecoin. Termasuk berita-berita fundamental yang mengakibatkan sentimen negatif ke semua cryptocurrency, ya. Ini kalau kita lihat, kita kembali ke coin market cap, ya. Kok kebetulan misalnya pada saat yang bersamaan ternyata kripto juga sedang down semua, ya. Ada pembenaran yang bisa kita confirm di sini bahwa BUFF Dogecoin juga terpengaruh oleh kondisi global, ya, kondisi kripto secara keseluruhannya, secara umum, gitu, ya. Oke, itu dia tentang BUFF Dogecoin. Holdernya juga masih terus bertambah, ya. Salah satu keyakinan saya yang membuat saya masih tetap yakin adalah penambahan holder di setiap detiknya, setiap menit, ya. Bahkan satu hari itu bisa lebih dari 2.000 atau 3.000 holder baru, ya, yang masuk di sini, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ini kan Dogecoin ada sekitar berapa nih? 1.000 triliun, ya, 1.000 triliun dengan 127.000 holder lebih, ya. Saya kira
logika sederhananya adalah ketika kita rata-ratakan, setidaknya ada 7 miliar token Buff Dogecoin untuk satu orang holder gitu kan. Nah, prinsip saya ketika sudah melebihi kepemilikan 7 miliar token Buff Dogecoin, ya saya kira itu sudah cukup membantu para holder yang lain, ya, para developer untuk bisa mengembangkan projectnya. Artinya kalau kita sebagai seorang holder serempak untuk membeli dan mempertahankan koin sejumlah rata-rata atau di atas rata-rata dari total supply dibagi dengan holder yang ada sekarang, ya tentu kita menjadi bagian yang tentu memiliki kekuatan yang sama dengan holder-holder yang lain gitu kan. 7 miliar satu address, satu holder, satu orang holder, saya kira sangat ringan ya. Tahan di hold sampai jangka panjang, setengah tahun, 1 tahun, ya ukur sendirilah kemampuannya seberapa gitu kan. Dilupakan, tinggal dilihat apakah akan jadi brilian atau justru akan menjadi abu gitu kan. Oke, saya kira itu untuk Buff Dogecoin update terakhir saya sebelum saya skip dulu untuk waktu yang lama pembahasan tentang Buff Dogecoin. Saya akan membahas koin-koin yang lain lagi di video-video berikutnya ya. Buff Dogecoin kita akan bahas mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali ya, tergantung nanti isu atau ada berita apa yang bisa mendasari saya untuk memberikan update terbaru tentang Buff Dogecoin dan token-token lainnya yang ada di jaringan Binance Smart Chain atau di jaringan Ethereum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.